tengah dunia yang penuh dengan konflik dan kebencian antar dua negara, sebuah kisah menyentuh tentang keberanian, kejujuran, dan kemanusiaan justru lahir dari seorang pria sederhana. Hal itulah yang digambarkan dalam film Bajrangi Bhaijaan yang rilis pada tahun 2015 lalu. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria bernama Bajrangi yang tanpa sengaja bertemu dengan seorang anak kecil bisu bernama Syahidah yang tersesat jauh dari keluarganya di negara yang berbeda. Demi satu tujuan mulia, yaitu mengembalikan anak itu kepada orang tuanya, Bajrangi nekat melakukan perjalanan lintas negara tanpa paspor dan tanpa izin resmi. Bahkan harus menghadapi ancaman polisi dan bahaya di setiap langkahnya. Lalu sebenarnya, bagaimana perjalanan panjang Bajrangi bisa sampai sejauh itu? Dan apakah ia berhasil mempertemukan Syahidah kembali dengan keluarganya? Supaya tidak semakin penasaran, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya dan selamat menonton! Film ini dibuka dengan menampilkan Syahidah yang sedang bermain dengan anak kambing, sementara ayahnya menggembalakan kambing di area tersebut. Menjelang sore, sang ayah menyuruh Syahidah pulang. Saat menuruni bukit, ia asyik bermain roda yang didorong dengan tongkat. Namun, roda itu tiba-tiba lepas dan menggelinding. Syahidah pun mengejarnya, tapi karena jalannya curam, ia terjatuh dan terguling hingga ke bawah. Sesampainya di rumah, sang ayah ditanya oleh istrinya karena Syahidah belum juga pulang. Ia pun langsung sadar ada yang tidak beres, karena seharusnya Syahidah sudah tiba lebih dulu. Malam itu, mereka bersama warga turun mencari dengan membawa obor. Beruntung, seorang tetangga menemukan Syahidah masih selamat, tersangkut di batang pohon. Karena Syahidah tidak bisa berbicara, ia hanya bisa diam menunggu seseorang menemukannya. Setelah kejadian itu, para saudara berkumpul dan menyarankan agar Syahidah dibawa ke tempat suci di India, dengan harapan ia bisa berbicara. Namun, mereka tinggal di Pakistan, sementara India adalah negara tetangga yang pernah berkonflik. Sang ayah pun tidak bisa pergi karena latar belakang militernya membuatnya sulit mendapatkan visa. Akhirnya, sang ibu memutuskan untuk pergi sendiri membawa Syahidah ke India. Ia sudah membulatkan niat, apapun rintangannya, ia ingin anaknya bisa berbicara. Demi biaya perjalanan, sang ayah pun rela menjual semua dombanya. Hari keberangkatan pun tiba. Sang ayah hanya bisa mengantar istri dan anaknya naik kereta dari stasiun Wagah menuju India. Setibanya di stasiun Atari, India, mereka menjalani berbagai pemeriksaan keamanan dan dokumen sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sana, mereka mendatangi tempat suci dan mengikuti berbagai ritual, berharap Syahidah bisa berbicara. Dan setelah itu, mereka kembali ke Pakistan dengan menaiki kereta lagi. Di tengah perjalanan, kereta sempat berhenti sejenak. Para penumpang pun beristirahat, termasuk ibu Syahidah yang tertidur. Saat itulah, Syahidah terbangun dan melihat seekor anak domba terjebak di luar. Ia pun turun untuk menolong. Namun setelah berhasil, kereta tiba-tiba kembali berjalan. Syahidah mencoba mengejar, tapi langkah kecilnya tak mampu menyusul. Ia juga tak bisa berteriak memanggil ibunya. Kereta pun semakin menjauh, meninggalkannya sendirian. Tak lama kemudian, ia melihat kereta lain melintas. Mengira tujuannya sama, ia pun menaiki kereta tersebut. Namun sayangnya, kereta itu justru melaju ke arah yang berlawanan. Sementara itu di dalam kereta, sang ibu terbangun dan menyadari Syahidah tidak ada di sampingnya. Ia pun panik dan berteriak memanggil nama anaknya. Karena panik, ia menarik rem darurat hingga kereta berhenti. Pencarian pun langsung dilakukan. Namun sayangnya Syahidah tidak ditemukan karena ia sudah naik kereta lain. Sang ibu ingin terus mencari sendiri, tapi kereta sudah memasuki wilayah Pakistan. Untuk kembali ke India, ia harus mengurus visa baru. Akhirnya, mereka melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Dan kini satu-satunya harapan mereka adalah semoga Syahidah bertemu dengan orang baik yang bisa menjaganya. Keesokan paginya, Syahidah terbangun di dalam kereta barang dan mendapati dirinya berada di tengah keramaian warga India yang sedang merayakan Dewa Hanuman. Ia pun ikut masuk ke dalam kerumunan itu. Di sana, ia melihat seorang pria bernama Bajrangi yang sedang menari dan bernyanyi. Setelah acara selesai, Bajrangi menyadari Syahidah terus menatap dirinya. Ia pun memberinya minum. Seketika langsung dihabiskan oleh Syahidah yang terlihat sangat kehausan. Melihat itu, Bajrangi membelikannya makanan. Dan saat mencoba bertanya, Syahidah hanya diam karena memang tidak bisa berbicara. Bajrangi sempat meninggalkannya, namun Syahidah justru terus mengikuti. Mengira ia tersesat, Bajrangi membawanya ke kuil dan menyuruhnya berdoa agar orang tuanya menemukannya. Tapi saat hendak kembali pergi, Syahidah kembali mengejarnya. Akhirnya, Bajrangi membawanya ke kantor polisi. Namun polisi menolak untuk menampungnya karena kondisi di sana tidak aman. Lalu polisi hanya meminta Bajrangi menuliskan alamat dan nomor teleponnya. Karena tak punya pilihan, Bajrangi pun membawa Syahidah pulang bersamanya.
Di dalam bus, Bajrangi mencoba mencari tahu asal Syahidah dengan menyebutkan berbagai nama kota di India. Namun, Syahidah hanya menggeleng karena memang bukan berasal dari sana. Para penumpang lain pun ikut membantu menyebutkan nama-nama kota, tapi tak satu pun membuat Syahidah merespon. Sebenarnya, Bajrangi sendiri bukan warga Delhi. Ia datang ke sana untuk memenuhi permintaan terakhir ayahnya, yaitu menemui temannya yang bernama Dayanan. Di sana, ia bertemu dengan putri Dayanan yang bernama Rasika. Bajrangi pun tinggal beberapa hari dan sering menemani Rasika dalam kesehariannya. Seiring waktu, kedekatan itu membuat Rasika mulai menaruh perasaan pada Bajrangi. Suatu hari, rumah Dayanan didatangi seorang pria yang berniat melamar Rasika. Namun saat itu, Rasika sudah jatuh hati pada Bajrangi dan memilih menolaknya. Beruntungnya, Dayanan menghargai keputusan anaknya. Lamaran pun dibatalkan, dan Bajrangi diberi waktu 6 bulan untuk membeli rumah sebagai syarat pernikahan mereka. Karena itu, Bajrangi kembali ke Delhi untuk mengabarkan perkembangan uang muka rumah yang sedang ia usahakan kepada keluarga Rasika. Cerita itu pun membuat para penumpang bus ikut senang mendengarnya. Setibanya di rumah Rasika, Bajrangi menjelaskan bahwa Syahidah adalah anak yang tersesat. Namun, Dayanan menanggapinya dengan tegas. Ia mempertanyakan bagaimana jika orang tua Syahidah tidak pernah datang mencarinya dan sampai kapan Bajrangi akan terus mengurus orang lain. Ia pun mengingatkan bahwa Bajrangi seharusnya fokus bekerja, mengumpulkan uang, dan memenuhi syarat untuk menikahi Rasika, yaitu memiliki rumah terlebih dahulu. Keesokan harinya, saat menemani Rasika berbelanja, Bajrangi berkata bahwa mungkin Syahidah berasal dari kasta Brahmana karena melihat kulitnya yang putih. Rasika lalu menanggapi bagaimana jika orang tuanya tidak mencarinya atau bahkan ia anak yatim piatu. Sementara itu di rumah, Syahidah yang tidak terbiasa dengan masakan setempat segera menaruh makanan dan mencuci tangannya. Saat di dapur, ia mencium aroma ayam goreng dari rumah tetangga Dayanan yang seorang muslim dan langsung tertarik ke sana. Ketika Bajrangi dan Rasika pulang, mereka mendapat kabar bahwa Syahidah menghilang. Dan setelah mencari, Rasika akhirnya menemukannya sedang makan daging di rumah tetangga tersebut. Bajrangi pun kaget, karena jika Syahidah berasal dari kasta Brahmana, seharusnya ia tidak makan daging. Namun karena Syahidah tidak bisa berbicara, asal-usulnya pun masih menjadi misteri. Malam harinya saat di rumah makan, Syahidah duduk sendiri secara terpisah. Bajrangi pun kembali menebak, mungkin ia berasal dari kasta lain yang masih mengonsumsi daging. Di sana, Syahidah tiba-tiba menangis saat melihat seorang anak disuapi ibunya. Melihat itu, Bajrangi dan Rasika pun berusaha menghiburnya dengan tujuan hanya untuk membuatnya tersenyum kembali. Hari demi hari berlalu, Bajrangi dan Rasika selalu membawa Syahidah kemanapun mereka pergi, bahkan saat beribadah. Namun suatu hari, Syahidah justru masuk ke musola di sekitar sana. Melihat itu, Bajrangi terkejut dan baru menyadari bahwa Syahidah adalah seorang muslim. Ia pun segera memberitahu Rasika sambil khawatir ayahnya tidak akan menerima hal itu. Namun, Rasika menolak menyerah. Baginya, Syahidah hanyalah anak kecil yang tersesat jauh dari orang tuanya. Soal perbedaan agama bukanlah hal yang penting. Ia pun mengungkapkan bahwa ia mencintai Bajrangi karena kebaikan hatinya. Mereka pun kembali masuk untuk menemui Syahidah. Dan di saat itu, Syahidah langsung memeluk Bajrangi dengan polos. Dan sejak saat itu, Bajrangi berjanji dalam hatinya untuk mengantarkan Syahidah kembali pulang ke pelukan keluarganya. Di rumah, Bajrangi sempat khawatir jika Dayanan mengetahui bahwa ia membawa seorang anak muslim ke dalam rumah. Namun Rasika meyakinkannya bahwa tidak akan ada yang tahu. Di saat yang sama, mereka sedang menonton pertandingan kriket antara India dan Pakistan. Saat Pakistan menang, Syahidah justru bersorak, bertepuk tangan, bahkan menari di depan TV. Ia juga mencium bendera Pakistan yang muncul di layar, yang membuat semua orang pun terkejut. Bajrangi lalu bertanya, apakah ia berasal dari Pakistan? Syahidah pun mengangguk dan mengangkat tangannya sebagai jawaban. Mendengar itu, Dayanan langsung marah besar. Ia menyuruh Bajrangi untuk segera mengantarkan Syahidah ke kedutaan Pakistan di India. Dengan sisa dendam akibat konflik masa lalu, Dayanan menolak Syahidah tinggal lebih lama di rumahnya. Keesokan harinya, Bajrangi pergi ke kedutaan Pakistan untuk menjelaskan situasi Syahidah. Namun karena paspornya tidak ada, permintaannya pun ditolak. Ia bahkan sempat diusir karena terus memaksa. Tak lama, kerusuhan terjadi di area kedutaan. Bajrangi dan Syahidah pun segera pergi dari sana. Akibat kejadian itu, kedutaan ditutup dan visa ke Pakistan ditangguhkan selama 1 bulan. Tak menyerah di situ, Bajrangi mencoba mencari bantuan lewat agen perjalanan, namun tetap tidak berhasil. Hingga akhirnya, ia mendapat informasi tentang cara menuju perbatasan tanpa paspor, meski harus membayar biaya yang tidak sedikit. Malam harinya, saat Bajrangi menghitung uang yang ia miliki, Rasika memberikan seluruh tabungannya uang untuk DP rumah mereka. Baginya, yang terpenting saat ini adalah memulangkan Syahidah
Dengan uang itu, Bajrangi kembali ke agen travel dan menyerahkan Syahidah. Meski Syahidah menolak, Bajrangi terpaksa meninggalkannya dengan berat hati. Namun di perjalanan pulang, ia teringat Syahidah dan membeli gelang yang disukainya. Ia pun segera kembali, tapi kantor travel tersebut sudah tutup. Dari kejauhan, ia melihat Syahidah dibawa pergi dengan becak. Bajrangi langsung mengejar dan mendapat petunjuk bahwa mereka menuju sebuah hotel. Saat sampai, ia menyadari tempat itu bukan tempat yang baik. Ia pun mencari Syahidah dari kamar ke kamar, hingga menemukan bahwa Syahidah hendak dijual. Tanpa ragu, Bajrangi langsung menyelamatkannya. Ia menghadapi para preman dan berhasil membawa Syahidah keluar dari sana. Sejak saat itu, Bajrangi tidak lagi percaya pada siapapun. Ia pun memutuskan untuk mengantarkan Syahidah pulang ke Pakistan dengan caranya sendiri, tanpa paspor dan tanpa visa. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan dengan bus lalu berjalan kaki. Di tengah jalan, Bajrangi bertemu seorang pria bernama Ali yang menawarkan tumpangan dengan bayaran. Awalnya Bajrangi menolak, namun Ali meyakinkan bahwa perbatasan dijaga ketat, bahkan berbahaya untuk dilewati. Demi keselamatan Syahidah, Bajrangi pun akhirnya menerima tawaran itu dan ikut bersama Ali. Setibanya di perbatasan, Ali memandu mereka melewati pagar lewat terowongan. Namun setelah sampai di seberang, Bajrangi menolak pergi begitu saja. Ia ingin meminta izin kepada tentara penjaga terlebih dahulu. Seketika Ali pun terkejut dan mencoba meyakinkan Bajrangi bahwa tindakan itu sangatlah berbahaya. Tapi Bajrangi tetap bersikeras karena ingin jujur. Akhirnya, Ali pun meninggalkan mereka. Saat penjaga memergoki mereka, Bajrangi menjelaskan semuanya dengan jujur, termasuk cara mereka melewati pagar. Namun mereka tetap diperintahkan kembali. Bajrangi pun mencoba lagi lewat terowongan lain, dan kembali tertangkap. Di sini Bajrangi tetap jujur, bahkan saat diperlakukan kasar oleh tentara. Melihat Syahidah menangis, sang komandan menghentikan tindakan anak buahnya. Akhirnya, ketulusan Bajrangi meluluhkan hati sang komandan. Mereka pun diberi izin untuk masuk ke Pakistan dan melanjutkan perjalanan. Di keesokan harinya, saat makan dan minum, Bajrangi menyuruh Syahidah makan dengan cepat karena ada polisi di sekitar sana. Tak lama setelah mereka pergi, para polisi menyadari kehilangan borgol dan langsung mengejar mereka. Bajrangi sempat membantah karena merasa tidak masuk akal jika mereka mencuri borgol. Namun setelah diperiksa, ternyata Syahidah yang mengambilnya karena mengira itu gelang. Akibatnya, mereka pun ditangkap. Bajrangi kemudian dicurigai sebagai mata-mata India karena tidak memiliki paspor maupun visa. Sementara itu, seorang reporter di stasiun mendengar kabar dari warga tentang tertangkapnya seorang mata-mata India. Karena merasa itu berita besar, ia pun segera bergegas menuju lokasi. Sesampainya di kantor polisi, si reporter langsung mewawancarai Bajrangi untuk berita. Karena waktu terbatas, Bajrangi tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Meski ia terus mengatakan bahwa tujuannya hanya mengantarkan Syahidah kepada orang tuanya. Kemudian, Syahidah melihat gambar bukit di sebuah kalender dan mengangguk ketika Bajrangi bertanya, apakah itu tempat tinggalnya. Polisi kemudian meragukan bahwa Syahidah benar-benar tidak bisa berbicara. Untuk memastikan, mereka bahkan mencoba memaksa untuk membuka mulutnya. Melihat itu, Bajrangi marah dan tidak terima. Ia pun melawan para petugas dan berhasil melarikan diri bersama Syahidah. Reporter yang berada di lokasi ikut mengejar mereka dan naik ke dalam bus. Di dalam bus, ia sempat melaporkan posisi Bajrangi kepada polisi. Namun akhirnya, ia menyadari bahwa Bajrangi bukanlah mata-mata, melainkan hanya orang biasa yang ingin membantu anak kecil tersebut. Ketika polisi sempat mencegat bus, para penumpang dan kernet ikut membantu menutupi keadaan. Akhirnya, Bajrangi dan Syahidah pun berhasil lolos dari kejaran polisi. Mereka bertiga kemudian beristirahat di sebuah masjid hingga pagi. Saat bangun, Bajrangi terkejut karena baru menyadari bahwa tempat itu adalah masjid, dan ia pun segera keluar. Di luar, ia bertemu seorang ustaz yang menjelaskan bahwa masjid terbuka untuk siapa saja, lalu mempersilahkan Bajrangi masuk kembali. Dan saat di dalam, Bajrangi menjelaskan seluruh kejadian dan menanyakan lokasi yang ada di gambar. Namun, baik ustaz maupun para muridnya, tidak ada yang mengenali tempat tersebut. Sementara itu, patroli polisi semakin ketat di luar. Beruntung, sang ustaz membantu menyembunyikan keberadaan mereka. Agar bisa keluar dengan aman, Bajrangi dan sang reporter akhirnya menyamar sehingga tidak menarik perhatian polisi. Dengan bantuan ustadz, mereka pun berhasil melanjutkan perjalanan melalui rute yang lebih aman. Bajrangi selalu memegang teguh kejujuran. Berbeda dengan reporter bernama Nawab, ia justru menyuruh Syahidah menyumbat knalpot mobil orang lain dengan pisang. Saat mobil itu mogok, Nawab berpura-pura membantu memperbaikinya hingga akhirnya mereka mendapat tumpangan. Namun, ternyata mobil yang mereka tumpangi adalah milik kepala polisi yang sedang cuti. Mendengar kabar adanya mata-mata India di Pakistan, ia pun kembali bertugas dan membawa mereka ke kantor polisi.
Suasana semakin tegang ketika kepala polisi itu menawarkan untuk mengantar mereka sampai tujuan. Akhirnya, Bajrangi, Syahidah, dan Nawab tidak punya pilihan selain mengikuti dan dibawa oleh salah satu anak buah polisi. Singkat cerita, kepala polisi akhirnya menyadari bahwa mereka adalah orang yang dicari. Namun setelah melalui situasi yang menegangkan, Bajrangi, Syahidah, dan Nawab pun berhasil lolos. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berpindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain, serta menumpang di berbagai tempat. Perlahan, perjalanan mereka mulai mendekati wilayah asal Syahidah, meski mereka masih belum mengetahui lokasi pastinya. Sementara itu di India, Rasika cemas karena Bajrangi belum juga memberi kabar. Denan pun marah setelah mengetahui Bajrangi pergi ke Pakistan tanpa paspor dan visa, serta menaruh prasangka buruk terhadap orang Pakistan. Hal itu memicu pertengkaran antara Rasika dan ayahnya, hingga Rasika mengancam akan pergi sendiri ke Pakistan jika ayahnya terus bersikap demikian. Di sisi lain, kameramen Nawab sempat ditangkap dan diminta untuk terus menghubungi Nawab setiap 1 jam sekali. Di malam harinya, Bajrangi sempat berniat menyerahkan diri agar polisi bisa membantu menemukan orang tua Syahidah. Namun Nawab menentangnya karena hal itu justru akan membuatnya tidak bisa bergerak bebas. Nawab juga mencoba menjual kisah mereka ke stasiun TV agar pencarian lebih luas, tetapi usahanya gagal karena tidak ada yang tertarik. Ia menyadari bahwa kisah kebencian lebih mudah dijual daripada kisah kemanusiaan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menuju sebuah tempat suci yang dipercaya bisa mempertemukan orang-orang yang terpisah. Namun tanpa mereka sadari, polisi sudah mengetahui tujuan mereka dan mulai bergerak untuk mengejar. Sesampainya di tempat ibadah, Bajrangi langsung mengikuti ritual yang ada dengan harapan Syahidah bisa bertemu kembali dengan orang tuanya. Tanpa ia sadari, di tempat itu sebenarnya juga ada ayah dan ibu Syahidah. Sayangnya, Syahidah justru tertidur dan tidak melihat mereka. Sementara itu, Nawab membuat laporan sendiri dalam bentuk video. Ia menceritakan perjalanan Bajrangi yang nekat menembus perbatasan demi mengantarkan Syahidah kepada orang tuanya. Ia juga berharap video itu bisa membantu mereka kembali dengan selamat. Nawab lalu mengunggah video tersebut ke internet, sekaligus mengungkap bahwa stasiun TV menolak menyiarkan kisah itu karena dianggap tidak penting. Namun saat berada di warnet, Nawab menyadari bahwa polisi sudah menemukan jejak mereka. Ia segera memberitahu Bajrangi dan mereka pun langsung melarikan diri dari lokasi tersebut. Saat beristirahat, Nawab mengabarkan bahwa ia telah mengunggah video reportasenya ke YouTube, dengan harapan video itu menjadi viral dan membantu menyebarkan pesan mereka. Ketika melihat kembali rekaman tersebut, tanpa sengaja wajah ibu Syahidah terekam kamera Nawab. Dari situlah mereka menyadari bahwa sang ibu baru saja turun dari sebuah bus. Mereka pun memutuskan untuk melacak asal bus tersebut dengan harapan bisa mempersempit lokasi tempat tinggal Syahidah. Keesokan paginya, bus yang mereka cari akhirnya datang. Mereka pun langsung menanyai sopirnya. Dari rute perjalanan yang dijelaskan, akhirnya diketahui bahwa Syahidah berasal dari desa Sultanpur. Sementara itu, video yang diunggah Nawab ke YouTube mulai tersebar dan diketahui pihak polisi. Mereka segera memerintahkan penyebaran informasi tersebut ke seluruh pos polisi, sehingga penjagaan menjadi semakin ketat. Bus yang mereka gunakan pun akan diperiksa. Menyadari hal itu, Bajrangi meminta Nawab untuk tetap membawa Syahidah, sementara ia akan menyerahkan diri dan mengalihkan perhatian polisi agar mereka bisa kabur. Bajrangi pun akhirnya dikejar dan ditangkap setelah sempat mendapat pukulan dari polisi. Sementara itu, Nawab berhasil mengantar Syahidah sampai ke desanya berkat perjuangan dan pengorbanan Bajrangi. Akhirnya, ibu dan anak itu pun berhasil bertemu kembali. Sementara itu, Bajrangi ditahan dan mengalami kekerasan di dalam penjara. Video yang diunggah Nawab pun menjadi viral dan ditonton jutaan orang, bahkan sampai ke India dan dilihat oleh Rasika. Media massa pun ikut memberitakan kisahnya, hingga rakyat Pakistan mulai bersimpati pada Bajrangi. Namun, kepala polisi tetap bersikeras bahwa Bajrangi adalah mata-mata India. Meskipun sudah jelas bahwa Syahidah hilang di India, ia tetap menolak untuk mengubah pandangannya. Seorang petugas yang ditugaskan untuk menginterogasi Bajrangi bahkan mencari kebenaran hingga ke India. Ia menemukan bukti bahwa Bajrangi memang pernah datang ke kantor polisi bersama Syahidah. Lalu orang tersebut segera melaporkan hal tersebut kepada atasannya. Namun sang kepala polisi tetap memaksa agar Bajrangi mengaku sebagai mata-mata, bahkan mengancam akan mencabut tugas polisi tersebut jika gagal membuatnya mengaku. Petugas itu merasa heran dengan sikap atasannya. Di sisi lain, hati nuraninya mulai berbicara. Ia tidak ingin seorang pria baik seperti Bajrangi dipenjara seumur hidup karena tuduhan palsu, karena hal itu akan mencoreng nama negaranya sendiri.
Sementara itu, Nawab akhirnya dibantu oleh sebuah stasiun TV untuk menyebarkan berita ini. Dalam siarannya, ia menjelaskan bahwa Bajrangi saat ini ditahan di Pakistan hanya karena konflik antara dua negara. Nawab mengajak masyarakat India dan Pakistan untuk mengakhiri permusuhan agar anak-anak bisa dibesarkan dengan cinta, bukan dengan kebencian. Ia juga mengajak masyarakat melakukan aksi besar di perbatasan untuk menuntut kebebasan Bajrangi. Dan di keesokan paginya, ribuan orang dari India dan Pakistan datang ke perbatasan, bergabung dalam aksi menuntut pembebasan Bajrangi. Nawab akhirnya bertemu kembali dengan Bajrangi dan mengabarkan bahwa Syahidah telah berhasil bertemu dengan orang tuanya. Lalu ia menyarankan agar Bajrangi kembali ke Pakistan secara resmi menggunakan paspor, bukan lagi lewat cara sembunyi-sembunyi. Di perbatasan, ribuan orang dari India dan Pakistan datang mengantarkan Bajrangi sambil meneriakkan namanya. Awalnya, tentara penjaga enggan membuka gerbang, namun karena tekanan massa yang besar, mereka akhirnya mengizinkan Bajrangi menyeberang. Perlahan, Bajrangi berjalan menuju wilayah India, di mana Rasika dan keluarganya sudah menunggu untuk menyambutnya. Saat ia hampir sampai, Syahidah berlari mengejarnya, dan untuk pertama kalinya Syahidah bisa berbicara. Kata pertamanya adalah memanggil Bajrangi. Ia kemudian berlari memanggil dan mengucapkan terima kasih. Bajrangi pun menoleh, dan momen itu menjadi perpisahan yang penuh haru. Kemudian, film pun berakhir.